Dan sebelum menjabat Menteri Agama, harta beliau 900 juta rupiah. Laporan terbarunya pada tanggal 31 Maret tahun 2021, artinya kan setahun setelah menjabat, hartanya naik drastis menjadi 11 miliar lebih. Luar biasa. Jangan sampai ada umat yang jadi kambing hitam, apa namanya ya, tumbal lah. Saya tidak ngerti masalah semacam ini. Ya haji udah diambil, zakat diusulin, tak kotak amal diambil bagaimana? Orang Islam diperas sampai kayak begitu gitu loh ya. Enggak lah. Geger, para ulama geram soroti kekayaan Yakut di balik dana haji. Duit tak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi. Mengamuk, berhenti. Memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Diamlah kalian, habis masjid ini. Betul? Dan yang lebih ngeri lagi, dana haji itu dialokasikan untuk memperkuat rupiah. Berarti disuntik ke bank ya. Itu dibuat suntikan untuk bank-bank biar rupiah menguat. Ini yang untung jelas orang-orang konglomerat, orang kaya, miliarder yang paling untung. Kebanyakan orang itu 98% mungkin adalah non-muslim. Padahal ini dana haji. Haji itu khusus umat Islam. Kenapa yang menikmati ke orang-orang kafir? Ini jelas penjajahan baru. Kita harus menyuarakan dengan keras bahwa dana haji nggak bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur, nggak bisa. Dana haji dikelola untuk kemudahan orang berangkat pergi haji. Dana haji dikelola dengan membangun hotel besar di Mekah untuk tempat menginap orang-orang haji. Cakep. Dana haji dikelola untuk membeli pesawat khusus haji dan umroh. Cakep. 74 triliun itu angkanya gitu loh. Saya nggak setuju dana haji dikelola untuk digunakan infrastruktur. Nggak setuju sama sekali. Tapi itu kan ketentuan pemerintah. Ya boleh dong kalau nggak setuju. Dan kami kumpul para ustadz, para kiai, memberikan usulan kepada pemerintah. Ditolak. Ya udah, nggak makar. Tapi kita usulkan gitu loh. Dengan dalil-dalil gitu loh. Kenapa? Itu keringet orang yang ngumpulin 1.000 perak, 1.000 perak, 5.000 perak, 5.000 perak. Dan dia bukan orang Jakarta. Dia tidak menikmati Jakarta. Dia tidak menikmati infrastruktur yang di Jakarta. Dia jauh di desa. Gitu loh. Perbaiki strukturnya, perbaiki hajinya gitu loh, perbaiki semuanya. Harta umat Islam dijarah dengan semena-mena. Kemarin sudah dijarah untuk infrastruktur, ya berapa triliun itu? Ratusan triliun juga ya? Hah? Yang dulu, sekarang 135 triliun mau disuntik untuk bank-bank biar rupiah menguat. Ini yang menikmati jelas orang-orang konglomerat Cina. Kita berarti dijajah oleh Cina. Yang kemarin untuk infrastruktur bayar utang katanya juga yang menikmati Cina, dan seluruh bahan-bahannya dari Cina. Berarti beli bahan-bahan dari Cina, utang dari Cina. Yang dibayar untuk membayar adalah uangnya orang haji. Jelas kezaliman yang luar biasa. La'anallahu zalimin alladzina zalamul muslimin
wa akhzahumullah wa azabahumullah. Lalu sekarang mau diutik lagi dana rakyat untuk misalnya dana rakyat, dana umat yang mau naik haji kemudian akan digunakan untuk program-program investasi negara atau apa, saya juga nggak ngerti. Tapi saya akan bicara tentang hukum begini. Selagi dana itu sudah diberikan kepada pemerintah, aslinya yang jelas pemerintah harus memberangkatkan karena kita semua membayarnya. Nggak penting setelah itu apakah uang itu, ya kan, kalau kita sudah bayarkan, kalau kita sudah membayar, hukum seperti itu. Kalau kita sudah membayar harus ada jaminan akan pergi, akan berangkat. Kalau kita sudah membayar akan berangkat, jadi apapun buatnya, duit hilang atau tidak ulang, saya sudah membayar. Dan kalau ternyata dana itu nanti akan diinvestasikan, tentunya itu ada hubungannya dengan yang ngurusi dana tersebut, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan. Kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalian jadi gubernur, silakan kalian jadi wali kota, silakan kalian jadi presiden. Setiap yang fakir, yang miskin, yang duafa, yang tak makan, jabatan kalian cuma 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Kan saya kan haji sering ngobrol sama supir, Pak, kenapa kita dapat bis yang jelek kayak begini? Jawabannya apa? Ya baru dilunasin kemarin. Terus kalau Malaysia kok dapat bagus-bagus, dia udah lunas tahun lalu, setahun udah lunas. Duit haji kenapa lo nggak bikin lunasin semua, biar kita dapat haji yang, biar kita dapat bis yang cakep-cakep? Kenapa nggak booking hotel-hotel di sekitar Mekah supaya kita dapat tinggal nggak jauh-jauh? Kenapa nggak bayar lebih dulu hotel-hotel di sekitar Madinah? Kenapa? Biar kita nggak jauh-jauh tempatnya. Ini jauh di belakang gitu loh, dapatnya kayak begitu. Bisa kelola haji seperti itu, biar lebih nyaman orang haji, sehingga dinikmati gitu loh. Sekarang enggak gitu loh. Tujuan dari yang mengurusi haji ini, karena dia akan bertanggung jawab untuk pemberangkatannya nanti. Jangan sampai ternyata dana itu adalah menjadi sebab orang-orang tidak bisa naik haji. Harta kekayaan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas naik 10 miliar rupiah dan punya 6 tanah. Inilah daftar harta kekayaan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang mencapai 11 miliar rupiah lebih. Jumlah ini naik sekira 10 miliar rupiah dibanding saat ia menjadi anggota DPR RI. Nama Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mendadak jadi sorotan setelah mengumumkan keputusan terkait keberangkatan haji 2021. Menak Yakut mengatakan pemerintah resmi membatalkan pemberangkatan calon jemaah haji 2021. Masih adanya pandemi COVID-19 serta menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa para calon jemaah haji menjadi alasan. Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, pemerintah memutuskan tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia, kata Yakut Khalil Qaumas di Jakarta. Dengan demikian, ini adalah kali kedua Indonesia tidak memberangkatkan jemaah untuk berhaji di Arab Saudi sejak tahun 2020. Keputusan ini pun menuai sejumlah pro kontra di masyarakat, termasuk kritik dari beberapa politisi. Terlepas dari hal tersebut, Yakut Khalil Qaumas adalah satu di antara pejabat negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Apalagi sebelum menjadi menak, Yakut Khalil Qaumas pernah menjadi anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019.
Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN terbaru yang dilaporkannya saat menjadi Menak pada 31 Maret 2021, Yakut Khalil Qaumas memiliki harta kekayaan sebesar 11 miliar rupiah lebih. Harta kekayaan ini naik sekira 10 miliar rupiah. Dari LHKPN per 19 Juni 2019, harta kekayaan Yakut Khalil Qaumas mencapai 936 juta rupiah lebih. Saat itu, Yakut Khalil Qaumas memiliki 1 bidang tanah, 2 kendaraan, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Sementara saat menjadi Menak, Yakut memiliki 6 bidang tanah yang nilainya mencapai 9 miliar rupiah lebih. Ia masih memiliki 2 kendaraan senilai 1 miliar 200 juta 70. Ia masih memiliki 2 kendaraan senilai 1,2 miliar rupiah. Harta bergerak lainnya 220 juta rupiah dan kas dan setara kas 646 juta rupiah. Namun Ketua GP Ansor itu juga memiliki hutang sebesar 300 juta rupiah sehingga mengurangi jumlah asetnya.